Cek, cek, cek. Hai, gimana kabarnya Adika? Adika, belum kedengeran nih. Baik. Udah libur, Dik. Open mic aja nggak apa-apa ya. Kalau Paris, gimana kabarnya Paris? Ini panggilnya Paris ya. Faris. Oke. Faris, kenapa nggak masuk di kelas Kak Nadia ya? Hmm, ada acara, Kak. Oh, ada acara waktu itu. Kelasnya hari apa kalau boleh tahu? Kelas sekolah. Oh, bukan. Wah, Kelas Python-nya. hari Sabtu. Oh, jam jam berapa? Jam 4 juga. Jam 4. Jam berapa ya? Lupa juga deh kalau jamnya. Iya, 9. Oh, jam 9 ya. Oke. Oke, berarti Paris minggu lalu ya berarti ya. Hmm. I see. Sekarang udah libur Paris? Udah. Udah. Oke. Kalau Yusuf gimana Yusuf? Gimana kabarnya Yusuf? Kakak rename dulu Yusuf. Gimana kabarnya Yusuf? Alhamdulillah baik. Udah libur sekolah Yusuf? Udah libur dari seminggu yang lalu. Oh, berapa minggu liburnya kalau boleh tahu? Loh, berarti ini minggu yang terakhir dong, Yusuf? Waduh, singkat, padat, dan ya kurang puas ya. Gimana sih? Oh jelas ya. Oke oke. Oke teman-teman. Eh, Hari ini kalian akan ya kita tunggu 2 menit lagi lah ya. Sebelum ke situ kakak ingin apa namanya? Maybe ngasih poin buat Adika sama Yusuf. Kalau Paris kakak nggak bisa ngasih poin ya Paris ya. Koin maksudnya ya. Karena mereka tepat waktu. Mana dia? Kelihatan screen kakak, guys? Screen kakak kelihatan? Mana grup kalian nih? Ini terlalu ini mungkin ya. Fry 16. Mana dia? Mana. Nah, ini dia. Yusuf. Adika. Ya. Kemudian apa namanya? Yusuf. Oke. Nice. Ya. Ini dulu. Yang lainnya belum pada hadir. Oke. Nah, sekarang apa namanya? Kita langsung mulai ya materinya, teman-teman. Aman? Atau mau ada pertanyaan terkait yang kemarin dulu? Tanya kakak dulu, ayo. Kalau aman, kita gas ke materi kita hari ini. Proyek Simple Plan. Kalau nggak aman, apa yang tidak aman? Ayo, tanya dulu. Silakan. Ada pertanyaan, Yusuf, Paris, Adika?
Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita langsung gas ya ke materi hari ini. Nah, hari ini ya sama aja kayak hari kemarin ya. Kita sekarang coba buat proyek lagi, teman-teman. Adika kemarin proyeknya udah dikumpulin. Yusuf proyeknya udah dikumpulin. Belum pasti nih. Belum? Oke. Nanti dikumpulin ya. Oke, nanti nanti dikumpulin ya. Kakak mohon banget dikumpulin ya. Nah, sekarang kita proyek Simple Paint ya. Apa itu proyek Simple Paint? Nah, jadi ya hari ini kita coba memprogram prototype untuk editor grafis Simple Paint. Simple Paint ya, teman-teman ya. Ini simple dan kesimpelannya itu tapi seru gitu ya. Oh, I see. Kenapa nggak bilang kakak Adika? Aduh. Nah, ini yang akan kalian apa namanya? Yang akan kita coba buat nanti teman-teman ya. Kita dapat membuatnya seperti ini. Hai, kemudian dapat menulisnya seperti ini. Ini yang akan kita coba buat, guys, ya. Jadi hari ini tugasnya ngapain aja? Kita coba program penggambaran beberapa editor grafis menggunakan mouse. Yang pertama menggunakan mouse. Yang kedua, kita coba implementasi kemampuan tambahan menggunakan keyboard. Nah, nanti secara otomatis kalau kita menekan tombol keyboardnya misalnya warna merah R gitu, or red gitu. Nah, maka nanti dia berubah jadi warna merah. Warna biru, tekan tombol B, biru gitu. Kemudian implementasikan kemampuan untuk memilih warna pulpen dan jika waktu cukup kita bisa menambahkan isi warna atau fill ini seperti yang di bawah ini. Nanti dia bisa mengisinya. Boom. Nah, gitu. Nah, sekarang ya, ini yang akan kita lakukan ya. Tugas-tugas untuk mengimplementasikan Simple Paint. Pertama, pelajari kerangka referensi, bagikan proyek, implementasikan bagian utama, terbitkan proyek di lab. Nah, ini dia teman-teman. Jadi nanti kalau udah jadi ini, jangan lupa diterbitkan di lab ya. Sayang sekali soalnya. Oke? Oke guys? Ya. Nah, sekarang ini yang akan kita coba buat ya. Mind mappingnya itu seperti ini. Kalian dapat membuat mind mapping. Kakak ingin menugaskan, tapi nanti kita lihat waktunya apakah cukup atau enggak ya. Menggambarkan objek, kemudian bekerja dengan warna. Di menggambar objek ini nanti kita coba menggambar kurva, kemudian bekerja dengan warna. Ini nanti kita coba merubah warnanya gitu ya. Nah, ini dia pemilihan warna pena, mengisi bentuk dengan warna, menggambar garis, menggambar kurva, dan sebagainya. Ini papan tombol yang kita pakai. Nah, hari ini sebenarnya tujuannya apa sih? Kita tujuannya membuat prototype, ya, mengimplementasikan prototype dari editor grafis Simple Paint. Kemudian untuk menggapai tujuan itu, kita coba implementasikan proyek dengan kerangka yang umumnya diterima. Maksudnya apa? Ya, nanti kita buat dia secara umum gitu. Kerangkanya atau apa kodenya. Kemudian kita coba tangani event mouse dan keyboardnya. Jadi kalau kita tekan sesuatu di mouse-nya ataupun di keyboardnya akan terjadi sesuatu. Kemudian terbitkan proyek di lab. Sangat-sangat berharap kakak kalian sesudah menjalani, mendapatkan materi ini, entah pengumpulannya itu di minggu ini ataupun di minggu depan, tapi minggu depan jangan sampai di hari Jumat, kalian terbitkan proyek kalian di laboratori, gitu ya. Dan nanti caranya kakak tunjukkan. Oke? Nah sekarang masih ingat apa itu objek Paris? Masih ingat apa itu objek Paris? Apa itu objek kira-kira Faris? Sudah. Kakak nggak dengar. Gimana Faris? Hmm. Hmm. Adika?
Pakai mic ya teman-teman, boleh nggak open mic banget? What is an object? What is an object? Lupa. Kalau Yusuf, apa itu objek Yusuf? Yusuf masih ingat? Eh, apa, apa, apa itu Yusuf? Benda. Ya, betul sekali ya. Objek itu adalah benda. Nah, tetapi dalam programming, objek itu apa? Instansi ya. Atau itu adalah variabel yang isinya kelasnya. Variabel ya, itu adalah variabel yang isinya kelas. Contohnya, contohnya kemarin kita ada objek namanya apa? Let's say namanya adalah apa ya? Bebas ya, objeknya namanya misalnya kelinci atau turtle gitu ya. Turtle. Sama dengan, nah ini nama objeknya, ini kelasnya itu adalah, nah turtle gitu. Kita kan sekarang belajarnya turtle ya. Nah, kelas itu ditandai dengan ada tanda kurung di belakangnya. Kemudian hurufnya itu besar di depan. Itulah yang dikenal dengan kelas. Nah, sekarang apa itu properti? Masih ingat? Adika, Yusuf, Faris, properti sama metode ini apa nih? Nah, gitu. Ayo, masih ingat? What is a properties? What are properties? Masih ingat, Faris? Atau metode? Apa itu metode? Properti itu adalah, ini siapa yang ngechat Kak ini ya? Mungkinkah gimana? Ada yang tahu apa itu properties? Gimana guys? Apa itu properties? Masih ingat? Oke. Apa ini? Definisi apa fungsi yang terkait dengan objek? Ini properties atau metode, Faris? Open mic aja nggak apa-apa. Metode. Oke, betul sekali ya. Jadi metode itu adalah fungsi yang terkait dengan objek. Mantap. Kalau properties, apa itu properties? Properties itu adalah karakteristik dari objek ya kalau bahasa bukan bahasa programmingnya. Nah, kalau secara programming apa itu variabel yang menandakan bahwa ini tuh milik dari kelasnya. Contohnya kakak punya apa objek namanya car gitu ya, car. Kemudian ini dari kelas turtle, turtle. Nah, ini adalah objeknya. Kemudian propertiesnya bisa saja apa? Bisa saja roda gitu ya. Kemudian apalagi spion maybe dan sebagainya. Nah, itu adalah properties gitu ya. Nah, sekarang fungsinya apa? Metode itu apa? Metode itu ya fungsi untuk menjalankan atau menghubungkan ke properties ini. Misalnya ada metode untuk menyetir, ada metode untuk memutar roda dan sebagainya. Itulah yang disebut sebagai metode dan properties. Gitu guys ya. Nah, ini secara kalau kalian mau secara formal, ini definisi objek, kumpulan data dan tindakan yang mudah untuk dianggap sebagai satuan. Nah, ini kakak nggak tahu, ini karena translate lah ya, makanya agak rancu seperti ini. Nah, ini contohnya properti, ada propertinya lari, kecepatan ya. Kemudian metodenya ada lari, jalan, kemudian berenang, gitu ya. Jadi seperti itu objek dan properti sama metode. Nah, sekarang apa itu event? Event itu adalah informasi yang disediakan oleh sistem eksekusi tentang apa yang terjadi di luar programnya. Contohnya, event itu sederhananya adalah
interaksi yang kita lakukan dengan program di luar program. Nah, contohnya nanti di project kita yang akan kita buat ini kan kita akan menekan mouse, kemudian menekan keyboard gitu ya, menekan keyboard dan sebagainya. Nah, itu yang dikenal dengan event, teman-teman. Ya, interaksi antara perangkat luar atau sesuatu yang sifatnya eksternal dan berpengaruh di program kita. Itu yang dikenal dengan event, ya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat atau menghubungkan event tersebut dengan program kita? Nah, ini perintah yang dapat kita gunakan. Namanya on click, ya teman-teman. On click. Nah, ini perintah ini akan menghubungkan ya apa namanya, apa yang ingin kalian lakukan. Dan yang ingin kalian lakukan itu misalnya tangkap, maka di dalam kurungnya harus tangkap. Nah, nanti tangkap ini kalian definisikan atau buat fungsinya secara terpisah gitu. Ya. Jadi ya ini kayak yang kemarin banget lah. Oke, nah sekarang kita coba objek layar dan bekerja dengan mereka. Nah, sekarang event apa yang terjadi di gambar ini kalian bisa lihat adalah ini seolah-olah apa namanya, eh mouse-nya itu mengikuti, ya bukan mouse-nya, kursornya apa namanya, objeknya itu atau turtle-nya itu mengikuti kursornya, ya mengikuti kursornya itu yang terjadi, kemudian menggambar sesuatu itu yang terjadi. Kemudian ini dilakukan gimana, ini mungkin ya kita bisa bilang dengan menekan tombolnya ataupun dengan tidak menekannya. Beda ya, tapi di sini dia bilang pengguna menahan tombol mouse kiri di kura-kura dan pengguna menggerakkan kursor dan menggambar menggunakan kura-kura. Nah, itu yang terjadi. Itulah event yang terjadi. Nah, sekarang eh apa namanya? Gimana cara melakukan hal ini? Gimana cara kita menghubungkan apa yang ingin kita lakukan itu ke fungsi tersebut? Gimana caranya? Ya, sekarang kita lihat bahwa ada namanya selain apa namanya? Perintah on click, kemudian nama fungsinya. Ingat on click ini adalah untuk apa namanya, terhubung dengan kura-kuranya dengan cara mengklik sesuatu. Nah, sekarang on drag ini adalah untuk menggerakkan dan meletakkan. Nah, drag teman-teman ya, drag. Ini nanti kalian kalau digerakkan, kemudian diletakkan, ya, ya dia kayak melakukan sesuatu hal. Seperti di sini saya inginnya dia menggambar. Maka fungsi gambar ini saya harus definisikan atau tulis secara terpisah di luar ini. Gitu guys. Nah, contohnya sekarang gimana Kak? Contohnya begini ya. Jadi from turtle ya, dari turtle import semuanya, everything. Oke? Ini dibaca everything. Oke? Kemudian buat objeknya. Nama objeknya di sini apa? Eh Paris? Nama objeknya apa di sini Paris? Adika, Yusuf, nama objeknya apa di sini? Rian, Sajid, apa nama objeknya di sini? Ini untuk terhubung dengan modul turtle-nya. Nah, sekarang kakak tanya, nama objeknya apa di sini? Nah, ayo, ayo lu, ayo. Ingat objek itu adalah variabel yang isinya kelas. Jadi apa nama objeknya di sini, Adika? Hmm. T, Kak. Oke, betul sekali ya. Nama objeknya adalah T, teman-teman. Ini objeknya. Ya, ini nama objeknya T ya, teman-teman. Nah, sekarang eh nggak apa-apa ya, jangan takut salah, teman-teman. Kita sama-sama belajar di sini. T ini punya metode pertama untuk menggambar, ya. Jadi kita sekarang sudah tidak perlu lagi membuatkan properti karena nanti kita akan belajar kelas di setelah modul ini ya. Turtle ini sudah punya propertinya sendiri. Ya, jadi kita tidak perlu lagi. Sekarang kita cukup panggil ada metode color, dia akan mewarnai dengan warna yang kita inginkan. Ada metode dot width, dia akan ya
apa namanya memberikan apa namanya ini guys besar atau lebar dari tulisannya 5 pixel. Shape ini bentuknya. Pen down mulai menulis dan kecepatannya ada metode kecepatan itu sebesar 3 pixel. Nah, kemudian saya punya metode baru yang tidak ada di turtle-nya. Saya definisikan metode saya sendiri namanya draw. Ya, maka saya tulis depth draw x, y, tolong ke koordinat gitu ya. Objek ini tolong ke koordinat go to x, y yang sudah saya buat. Nah, kemudian sekarang saya ingin mengimplementasikan ya. Saya ingin mengimplementasikan penggambaran ini kan nanti kalau kalian panggil t.draw ya dia akan ke koordinat tertentu ya. Dia akan ke koordinat tertentu x y-nya biar misalnya 10,100 gitu. Nah, dia akan ke koordinat ini tidak akan melakukan apa-apa. Nah, tetapi gimana kalau saya kombinasikan perintah on drag di dalamnya itu saya draw. Nah, seolah-olah apa? Misalnya ini kotaknya. Artinya apa? Kalau kalian ke suatu titik tertentu dan tekan mouse-nya, dia akan menggambar gitu. Nah, gitu. Lepas, dia akan melepas. Gitu ya. Drag and meletakkan dan tadi menggambarnya. Begitu, guys. Ya. Jadi, itulah perintah baru yang mungkin kita harus tahu ya. On drag namanya. Nah, sekarang, event mana yang terjadi ketika pen kita digerakkan ke titik awal dan menggambar yang lain. Nah, ini dia ya. Jadi sekarang ketika kita bekerja dengan objek layar ya, pemindahan titik penggambaran berhubungan dengan event klik di layarnya, teman-teman. Nah, objek layar mengetahui apa yang terjadi di titik manapun asalkan kita sudah definisikan gitu. Maksudnya definisikan tuh ya kita jangan nanti kalian iseng gitu ya. Padahal layarnya di sini, ya ini yang didefinisikan. Tapi kalian menggambarnya di sini. Wah, nggak bisa dong. Ya, nggak bisa gitu guys ya. Nah, kemudian gimana cara membuat objek layar itu, Kak? Nah, ini perintah untuk membuat objek layar, yaitu ya kita buat dia dalam bentuk variabel, kemudian nilainya adalah t dot get screen. Nah, ini dia ya. Jadi get screen itu nanti ya kalian akan lihat seperti ini ya. Screen-nya seperti ini nih. Ada kotak begini. Nah, ini perintah ini dikeluarkan oleh yang ini nih. Nah, itu ya. Jangan ketika ini sudah diberikan, kalian menggambarnya di sini nanti. Kemudian di sini, waduh, ya, nggak bisa gitu guys, ya. Oke. Nah, sekarang ada istilah lain untuk klik eventnya atau event handlernya. Namanya adalah on screen click. Nah, ini apa, Kak? Nah, ini nanti yang memastikan, guys ya, yang memastikan kalian itu bener nggak sih menggambarnya di dalam screen yang sudah kalian buat. Nah, misalnya nanti Sirian menggambar screennya begini, tapi dia menggambar begini. Nah, inilah yang berfungsi mengecek, oh Anda tidak di dalam screen menggambarnya. Ya, ini fungsi yang ingin kita lakukan. Ya, kalau mau move silahkan, kalau mau draw juga silahkan. Gitu ya. Tapi intinya adalah on screen inilah yang bertanggung jawab untuk ya mendeteksi area kalian menggambar. Itu intinya seperti itu ya. Nah, sekarang gimana implementasinya? Nah, kalian dapat melakukannya seperti ini. Misalnya nanti metodenya namanya move ya. Maka kakak definisikan fungsi atau metode move ke x, y. Angkat polpennya, pergi ke x, y, dan turunkan polpennya dari situ. Ya. Nah, sekarang definisikan dulu, buat dulu screen-nya pakai perintah dot get screen. Nah, kemudian periksa apakah saya memang benar ya ada di dalam screen-nya. Pakai perintah on screen click move ya. Ini karena move ini kan ya bebas di sini karena di sini kan kita ingin dia pergi ke situ ya. Jadi ya saya ingin.
di dalam screen Anda mau pindah kemana gitu. Kemudian saya drag sama draw. Ya, ini menggambar gitu di sini. Gitu guys, ya. Oke. Nah, sekarang tugas kita adalah memprogram prototipe dari editor grafis Simple Paint, yaitu mengimplementasikan penggambaran dari satu atau lebih garis lengkung dalam satu warna menggunakan ya objek kura-kura di layar, menggunakan dokumentasi jika dibutuhkan. Oke, ada pertanyaan dulu? Ya, betul. Betul. Sama ya. Width itu sama dengan pen size. Ada pertanyaan dulu, teman-teman? Gimana? Ada pertanyaan dulu? Hmm, siapa nih yang bertanya? Menggambarnya itu perlu ditekan nggak Kak mouse-nya? Atau langsung ke gambar pas kursor di area? Ditekan dulu. Ya, ditekan dulu, kemudian ya dia kayak apa namanya? Ditekan dulu, kemudian nanti, oh bentar. Kalian harus tekan dulu, kemudian nanti dia baru bisa kalian gerak-gerakin dia menulis sesuatu gitu. Nantilah ada perintah-perintahnya. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Ini proyeknya teman-teman ya, nanti kakak. Ada lagi teman-teman? Kalian bisa lihat layar kak? Halo, halo? Gimana? Bisa lihat layar kak? Ada pertanyaan lagi? Oh, ini ada banyak pertanyaan. Kak, gambar yang kemarin kakak kirim, kakak kirim bisa dikirim lah. Yang kemarin kakak, kak gambar yang kemarin kakak kirim, oh bisa dikirim lagi nggak? Yang mana? Materi minggu lalu? Kayaknya kakak simpen nggak ya? Nanti kakak lihat codingnya aja ya. Kakak liatin kodenya aja ya. Nah, sekarang kakak jelasin di part satu ini apa aja yang kita lakukan. Yang kita lakukan tuh sebenarnya yang ini ya, draw sama move ya. Nanti ini kita bicarakan di belakang dulu ya. Kita bicara ini dulu ya. Nah, ini dia. Kemudian kita tadi berbicara apa namanya? Dot screen ya. On screen ini dia. Kemudian kita juga belum berbicara screen.listen to apa. Nanti ya, pelan-pelan saja, pelan-pelan saja teman-teman. Oke, sekarang kita coba run, kakak jelasin dulu ya. Baik, yang pertama ini adalah eh, kalian import turtle-nya gitu ya. From turtle import everything gitu ya. Kemudian kecepatannya boleh 0, boleh 100, ya boleh 10, bebas ya. Tapi kakak coba tadi kok nggak ngaruh ya. 0 itu yang paling cepat ya yang jelas. Kakak nggak tahu kenapa dia yang paling cepat ya. Kemudian step ini langkahnya. Jadi seolah-olah apa namanya eh ya langkah ya per pikselnya gitulah ya. Intinya gitu. Kemudian kakak buat objek yang namanya turtle, T, turtle, kemudian t.color, warnanya biru, pen size-nya 5, shape-nya itu bentuknya circle, atau kalian mau bebas juga, turtle juga boleh, bebas ya. Ataupun rectangle juga boleh, triangle juga boleh, bebas. I like to use triangle aja lah. Triangle and pen down segini dan speednya segini. Kemudian kakak buat metode yang tidak ada di kelas ini namanya draw. Nah, kemudian pergi ke koordinat tertentu. Nah, sekarang apa namanya? Kita buat metode namanya move. Move ini nanti akan berpindah. Jadi seolah-olah
ketika kita pindah gitu ya dari satu sini ke sini ke titik lain, dia akan pen up dulu baru pen down. Jadi nggak menulis terus-menerus gitu. Gitu. Setelah itu kita drag pakai T dot on drag draw and then screen sama dengan yang tadi itu T dot get screen. Pas screennya kita areanya kita dapatkan dan screen down on screen click move. Nah, sekarang kalau kita running, nah dia akan seperti ini. Nah, gitu guys. Ya. Nah, ini dia. Lah, Kak. Ini Kakak udah neken ininya ya. Tombol-tombolnya udah Kakak tekan, mouse-nya udah ditekan. Dia akan berpindah sesuai dengan ya kalian nekannya yang mana. Tapi kok nggak bisa menggambar, Kak? Ya, memang belum bisa ya. Karena nanti kita perlu setting ini. Ini Kakak jelasin di bagian 2 nantinya. Tapi sekarang ini dulu. Ya, atau kalian mau langsung ke part 2-nya? Ini kalau kalian perbesar kecepatannya ini nih, misalnya 100 dia nggak ngaruh juga guys ya. Nah tuh, belum. Tadi kakak juga coba, tetap nggak ngaruh. Kalau ini stepnya ini, misalnya jadi 100 nanti, dia akan gimana kak? Ini besar langkahnya ya. Ini besar langkah untuk kalian, apa namanya, melakukan, ya besar langkah ya per pikselnya gitu. Semakin besar ya semakin gak akurat sebenarnya langkahnya. Jadi ya let's say 10 aja lah ya supaya lebih ini. Gitu guys. Nah, oh dia bisa ditekan ternyata ya. Nah, oh iya kakak lupa ini bisa ditekan guys. Karena, oh iya bener ya. On track-nya kakak hidupin bener. Jadi bisa ditekan guys ya. Tapi ini yang aneh ya. Jadi nanti kalau kalian tekan mouse-nya guys. Dia itu nggak menggambar ya, dan dia mengikuti kecepatan yang kita tulis di sini. Ini aneh sih ya, agak aneh banget memang. Kecepatannya itu harusnya kan ya semakin cepat kita bergerak kan dia bisa mengikuti. Tapi misalnya kakak ini nih, kecepatannya itu harus ya sesuai dengan misalnya kalian terlalu cepat, dia nggak bisa mengikuti, dia malah berhenti gitu. Kalau terlalu cepat, ya. Sehingga kalian harus pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan gambar sesuatu. Gitu guys. Ya, misalnya kalian mau membuat nama, kemudian di sini, nah, kalian dapat membuatnya begini, nah, gitu. Ya, A, kemudian saya pindah ke sini, ya. Nah, let's say, ah, gitu guys ya. Jadi kalau terlalu cepat, dia nggak akan bisa mengikuti, dan ya, kalian bisa sambil menekan juga ini, tapi kakak prefer nggak menekannya ya. Tapi yang jelas adalah, kalian memang perintahnya on drag itu kalian harus menekan mouse-nya, ya menekan mouse-nya dan sesuaikan kecepatannya. Jangan terlalu cepat gitu ya, menggerakkannya gitu. Dia nggak mau. Tapi kalau kalian harus sesuaikan gitu. Kalian menggambar ini dan ini, gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ini abstrak gambarnya. Jangan diikuti. Mau langsung lanjut ke part 2 atau kalian tulis ini dulu? Gimana? Reaction guys, reaction. Mau nulis ini dulu atau lanjut part 2? Kalau lanjut part 2 nanti kita istirahatnya di akhir aja ya. Sambil ngobrol-ngobrol. Gitu deh. Gimana gimana? Kenapa tidak ada yang berkomentar? Apakah kalian melihat layar saya nih, guys? Oke.
Udah? Selesai, guys? Atau kakak fotoin ya? Di part 2 nanti lebih menarik ya, teman-teman. Kalian, ya, kita buat warnanya berubah-ubah. Oke? Boleh apa nih, Dika? Boleh apa? Boleh, boleh apa nih, Dik? Waduh. Oh, fotoin. Oke, kakak fotoin ya. Hmm. Yang kakak kasih tagar itu nggak perlu ditulis ya, teman-teman. Ya, kalian kalau mau mencoba sesuatu, silakan saja. Itu yang pertama, Dik. Ini yang kedua, dan ini yang terakhir. Oke, dan ya, silakan. Itu dulu yang kalian tulis, share screen semuanya, boleh? Oh my God. Share screen semuanya, boleh? Share screen semuanya, guys. Ayo, Adika, Sajid, Rian. Yusuf mana Yusuf tadi? Share screen, ayo. Semuanya share screen. Ah, Sarah. Kakak kirim ulang mungkin ya. Halo, Sarah. Sarah mana nih? Ah, ini kakak kirim ulang gambarnya ya, teman-teman. Boleh kirim ulang gambarnya, Sajid? Gambar yang tiga kak kirim di ini ke chat Zoom. Jangan direct message ya. Everyone supaya Sarah dapat nanti. Kakak nggak simpen gambarnya ternyata. Soalnya ini nggak bisa di forward ya. Kita coba copy. Oh wait. Kakak coba copy. Oh bisa. Ini Sarah ya. Ini yang ditulis temennya sekarang Sarah. Nah, Control V. Satu lagi. Nah, ini dia. Nah, ayo. Sekarang Sarah buat yang seperti ini juga ya. Rian udah share screen. Adika, Faris, ayo share screen juga. Sarah, ayo Sarah share screen. Nanti kakak bantu. Nah, kita nanti coba buat yang kayak gitu ya. Ayo, tambahin metodenya. Sajid. Sorry, apa namanya? Perintah on drag sama screen-nya. Yang mana nih? Eh, apanya yang mana? Faris? Oh, yang Ya. pelajaran 3 proyek Simple Paint. Nah, itu. Di bagian kedua. Itu diklik yang warna kuning aja ya. Supaya dia langsung ini. Nah, ini. Ayo. Membuat pulpen udah. Membuat. Nah, itu nanti dicentang. Habis itu disubmit deh. Kalau udah selesai ya, tapi ya. Ayo, Sajid. Kemudian ini ya. Kita panggil metode dot draw-nya.
on drag ya, Sajid. T dot on drag. Hmm. Oh, ini Sekufun. Ini kakak kirim ulang karena Yusuf baru masuk. Yusuf, ini yang digambar teman-temannya Yusuf ya. Ah, itu Yusuf ya, kakak udah kirimin. Itu yang digambar sama teman-temannya. Screen sama dengan, ayo kakak bantu. Screen sama dengan t.getScreen. Sajid. Screen sama dengan, oh bukan di samping. T.getScreen dalam kurung. Nah, kemudian screen dot on screen. On screen klik. Oh, bukan. On screen klik dalam kurung move ya. Oke. Now let's try. Boom. Nah, itu dia ya. Nah, jangan kalau terlalu cepat dia nggak bisa mengikuti ya. Oke, mantap Sajid. Oh, Adika nggak perlu tulis yang warna hijau, Dik. Itu kode-kode kakak yang ini. Kakak coba-coba tadi. Jangan jangan tulis yang warna hijau ya. Kalian cukup tulis yang tidak berwarna hijau saja ya. Jadi langsung saja ke T sama dengan turtle gitu. Wah, apa itu artinya? Sajid, kakak nggak tahu. Ada kak. Oh, wah Sajid, itu bahasa Jepang, Korea. Oh, Sajid suka drakor berarti. Makanya, waduh, nonton ini kak. Oh apa tuh? Oh, Bayon. Oh, kakak nggak tahu. Kakak kurang ya drakor. Faris gimana Faris? Itu di exit aja Faris, di exit aja itu. Itu kita buat nanti di part 2 ya. Sekarang tulis ini part satunya dulu kalian menggambar ini ya. Ya Enggak. buka. Di yang kedua tadi kan ada gambar yang Kak kirim di chat Zoom. Nah, kode kan seperti itu ya. Tulis kode seperti itu. Mana Kak? Chat Zoom. Masa Kakak masa nggak kelihatan? Tiga gambar di chat Zoom. Iya kalau udah kelihatan nggak? Oh ya, itu gambar itu dulu ya. Ah, set set warnanya nanti aja Yan ya. Ini nanti itu di part 2. Sekarang di part satu kita ini dulu ya. Itu nanti baris ke-20 itu nanti ya. Dihapus saja. Sekarang langsung ke apa namanya t.onRack Yan. Buka, buka. Kenapa? Oh, Langsung ke salah. apa? Ini nih. Oh, ini lah stepnya 15 kemudian langsung ke sini ya. Supaya nyoba. Kakak ini bentar. Nah, ini Rian tinggal di dot on drag, panggil metode draw-nya. Draw. Kemudian satu lagi kita buat screen-nya. Screen sama dengan
T dot get, oh, get screen. G-nya 2 tuh. Typo. Kemudian screen dot ya. On click, on screen click. On screen click, panggil metodenya. Nah, sekarang coba di running, Yan. Nah, nah, udah ya. Ini untuk part satu. Makasih Kak. Oke, part satu kita membuat ini dulu ya. Hmm, hmm. Saya izin minum ya, teman-teman. Oke, guys. Kalau udah selesai, silakan boleh istirahat ya, teman-teman. Kita istirahat. Jangan lupa screenshot sih ya, kalau kalian menulis sesuatu gitu ya. Screenshot, kirim ke grup supaya parent juga melihat. Ini Rian sama Sajid tadi udah jadi, kakak lihat screenshot aja ya. Oke Kak. Silakan. Boleh istirahat ya. Yang di screenshot gambarnya atau kodenya Kak? Ya ini bebas bebas mau gambarnya sama kodenya atau mau gambarnya doang. Tapi gambar sama kode recommended. Sajid juga ya. Adika kalau udah selesai, Sarah, Yusuf, mana Paris tadi? Paris juga kalau udah selesai screenshot ya. Nah, nanti kita berbicara pembuatan game labirin pasti lebih seru nanti ya. Seru lah pokoknya teman-teman. Ya, cuman kalian hanya perlu bersabar ya. Jadi ilmunya dikit-dikit supaya mantep gitu. Istirahat 5 menit ya, silakan.
Astagfirullah. Kalian liburnya berapa hari, teman-teman? Kalau saya sampai Januari, Kak. Wih, panjang juga ya. Lumayan, Kak. Hmm. Sarah udah libur, Sarah. Sajid udah libur, Sajid. Oh, belum libur kah? Walah, sian, Sajid. Oke, guys. Sekarang kita lanjut part 2 dari apa yang akan kalian lakukan. Oke? Boleh stop share semuanya? Nah, sekarang kalian akan melakukan apa, teman-teman? Nah, ini yang ya menarik lah ya kalau bagi saya ya selaku programmer. Event keyboard. Namanya event keyboard. Jadi sekarang yang tadi kita sudah berbicara event mouse ya, event mouse. Sekarang event keyboard. Sama nggak, Kak? Agak berbeda sedikit saja ya. Tapi mekanisme atau cara kerjanya itu sama. Cuman nanti di perintahnya aja yang beda. Dan ini kalian sudah dapat sebenarnya ya. Nah, jadi sekarang kita tambahkan kemampuan untuk memilih warna. Nah, ini yang menarik nih. Dengan memencet tombol keyboard. Apakah nggak pakai mouse saja, Kak? Karena kalau pakai mouse ya cukup susah ya. Mouse itu kan cuma punya dua sisi, kiri dan kanan. Nanti kalau kalian pakai kiri dan kanan kan warnanya meskipun berurutan misalnya tekan pertama kiri, tekan kedua kanan itu akan cukup repot gitu ya. Kemudian kita menggunakan keyboard untuk misalnya tekan tombol G green, tekan atau tekan tombol K kuning gitu kalau mau bahasa Indonesia silahkan. Kemudian kita coba menggambar garis lurus yang sempurna, perfect gitu ya. Make tanda panah di keyboard, kiri kanan atas bawah. Nah, pertanyaannya how to do that. Oke? Nah, sekarang bahwa kita ingat objek baru tidak harus dikenalkan untuk langganan atau apa namanya ke eventnya itu, event keyboard, objek layar itu sudah cukup. Nah, di sini kalian akan belajar satu perintah yang cukup unik namanya screen.listen. Nah, apa itu? Jadi screen.listen ini kayak sebenarnya
Iya, bukan kakak nggak kurang setuju ya kalau dia bilang dot listen sebenarnya, tapi kita turuti saja ya. Namanya screen dot listen, dia akan kayak mendengarkan gitu ya, mendengarkan kita mengetik keyboardnya. Tapi ya ini yang kakak bilang kakak tidak setuju itu, dia kan nggak mendengarkan ya sebenarnya. Nanti kalau keyboard kita nggak ada suaranya gimana gitu, gitu ya. Jadi sebenarnya dia itu bereaksi ketika menekan tombol di keyboard. Namanya screen dot listen. Nah, dia mendengarkan ke tombol, seolah-olah begitulah ceritanya ya. Kemudian ada namanya screen dot on key. Nah, ini yang menghubungkan. Jadi yang mendengarkan berbeda, yang menghubungkannya itu adalah berbeda juga. Tapi secara keseluruhan tujuan mereka itu sama nantinya ya. Nah, on key ini apa? Ini adalah untuk kalian nanti menekan tombol di keyboardnya. Key ya. Menekan tombol di keyboardnya. Nah, sekarang ini dia secara umum tadi. Dot listen itu perintah untuk memberitahu objek layar untuk mendengarkan tombol eh, ketika kita melakukan sesuatu di layarnya. Kemudian on key, ya ini ya langganan atau bukan apa ya, bukan langganan, channel untuk klik di tombol. Nah, itulah. Kemudian gimana caranya? Nah, sekarang cara men-setting warnanya sebenarnya hanya menggunakan fungsi semudah ini, teman-teman ya. Depth misalnya kalian ingin warna hijau, ya udah set green. Kemudian t.color sama dengan green. Nah, untuk merubahnya, menghubungkannya di keyboard, kalian pertama on key. Nah, pada tombol ini, gitu maksudnya ya. Jadi ini belum ditekan, ini belum dekat, tapi ditandai ya bahwa di tombol G ini nanti itu akan terjadi sesuatu, tapi belum belum berubah ya, tapi hanya tandanya. On key set green, koma G. Nah, koma G ini kan artinya tombol di keyboard kalian ya, huruf G gitu. Jadi kalian tanda bahwa warna hijau itu ada di tombol G. Saya memanggil set green. Nah, kalau kalian panggil set green, kemudian di sini tombol H ya, tombol H yang akan menjadi warna hijau gitu. Oke. Nah, kemudian untuk merubah warna itu harus didengar gitu oleh objeknya. Nah, pakai on screen. Oh, sorry. Bukan on screen click. Mana dia? Ah, ini dia. Ini dia ya. Ini dulu dot listen ya. Jadi didengar dulu kemudian on key ini berubah. Nah, ini dia sudah berubah ya. Didengar dulu kemudian on key ini dia berubah warna. Begitu, guys. Nah, ini aja sih yang akan kita tambahkan di fungsi yang tadi ya. Ini aja yang akan kita tambahkan. Nah, sekarang untuk mengatur arah atas, kiri, kanan, dan bawah itu gimana caranya? Ya, kita perlu perhatikan hal ini ya. Pertama nanti saat kita memencet arah panah kanan sekali akan terjadi hal seperti ini. Dia berpindah ya, dia berpindah sebesar misalnya stepnya itu 5, maka sebesar 5 satuan pixel ke kanan. Ini artinya apa? Yang awalnya X ini jangan kalian bingung ya, ini hanya X sama Y ini ya. Jadi t.x core ini artinya apa? Ini jangan membuat kalian bingung, ini artinya X sama Y doang kok. Cuman dalam dalam apa? Turtle kita harus pakai x.core memang. Sorry, object.xcore, koordinat X terakhirnya. Gitu ya. Nah, kita akan membuat nanti seolah-olah kalau kita tekan tombol panah ke kanan, ingat ke kanan, ya tergantung stepnya, kita tambahkan 5. Jadi dia bergeraknya dari sini ke sini gitu. Ini sebanyak 5. Nah, kemudian Y-nya nggak ditambahkan karena dia akan bergeraknya ke kanan. Nah, begitu juga kalau ke atas berarti yang ditambah Y-nya. Kalau ke bawah, oh sorry, nanti kalau dia ke atas, apa yang ditambah? Atau dia ke bawah, apa yang ditambah? Ada yang ini? Ingat ya bahwa di turtle itu nanti bekerjanya begini ya. Ini 0,0-nya. Jadi nanti kalian ingat kalau dikurangi itu berarti kan dia bergeraknya ke ini ya, ke bawah gitu. Jadi ke atas, ke bawah itu enggak seperti nanti soalnya agak berbeda dengan kalau kita bekerja pakai Pygame
Itu agak berbeda. Ini masih sewajarnya matematika seperti umumnya, ke kanan ditambah, ke kiri dikurangi gitu. Dikurangi itu berarti dia gerakannya kiri gitu. Nah, ini step right, X-nya ditambah 5, Y-nya tetap. Nah, sekarang tugasnya apa? Ya, kita buat gambar-gambar pada tombolnya. Green for hijau, blue for biru, dan seterusnya. Begitu. Gimana caranya? Oke, kakak tunjukkan kodenya dulu, baru kalian eksekusi. Nah, sekarang yang tadi ini kakak hapus dulu, supaya kalian nggak bingung. Ya, ini tadi udah kita buat. Ini kakak hapus juga aja, supaya kalian lebih ini juga, lebih leluasa. Nah, pertama kakak men-setting red, warna merah pakai def define set red. Ya udah t.color red, green green, blue blue. Kemudian kalau kalian mau menambahkan yang lain juga silahkan ya. Kalau mau menambahkan set def set yellow, let's say yellow gitu kan. Silahkan aja. Kakak sangat senang kalau kalian menambahkan sesuatu yang lain. Kemudian yellow atau mau menambahkan yang lain lagi, depth dot set, ini kita jaraknya satu, depth set, misalnya apa, pink ya, atau jangan pink lah ya, purple aja lah ya, purple. Maka ini t dot set, sorry, t dot color purple. Kemudian ya kalau kalian mau nambahkan pink juga nggak apa-apa, set pink, silakan aja, t dot set, sorry, color, colornya pink. Nah, gitu silahkan aja. Nah, kemudian, nah ini logika ya. Jadi kalau ke atas, nah ini dia. Bahwa stepnya itu tadi kakak definisikan 10. Dia akan bergeraknya 10 sebesar, ya maksudnya kalau kalian ke kiri nanti dia 10, ke kanan 10, 10 lah perubahan gerakannya gitu. Nah, setup ini kakak make, ini kok begini ya. Setup ini kakak make, ya udah karena ke atas berarti Y-nya bertambah. Nah, gitu ya. Y-nya bertambah. Kemudian set down berarti Y-nya berkurang. Nah, itu dia ya. Yang tadi. Kemudian apa namanya? Kalau left, oh salah. Control Z. Kalau left berarti apa? Ya, ya udah X-nya yang akan berkurang. Kalau right, X-nya yang akan bertambah. Begitu guys ya. Jadi ini ya kita kan hanya bisa nggak bisa diagonal ya. Jadi ya memang memang gerakannya itu kan nanti seperti ini dan ini. Kita nggak bisa begini. Nggak bisa ya teman-teman. Karena memang ya pengaturannya begini. Bisa nggak bisa sebenarnya kalau kita atur. Tapi tidak di sini ya. Nah kemudian kita apa namanya, perhatikan tujuan dari tugasnya itu adalah ini ya, menambahkan warna. Nah ini nih program gambar supaya berisi warna. Def aja start fill ya, jadi mulai isi, begin fill, kemudian end fill, ini diakhiri ya. Nanti kakak tunjukkan gimana implementasinya. Kemudian yang tadi tetap on drag screen-nya, on screen click. Nah sekarang kita menghubungkan ya, menghubungkan, menginisiasi semua tombol yang akan kita gunakan untuk perubahan warna. Nah, kakak ingin warna merah itu diubah pakai tombol R, green B. Kemudian tadi kalau mau nambahkan scr.onKey, .onKey, kakak ingin set yellow ya. Yellownya misalnya kakak inginnya ya udah Y aja nggak apa-apa. Y gitu. Kalian bisa menambahkan, kemudian yang tadi juga silahkan ditambahkan. Nah, kalau kalian udah definisikan begini, kemudian kalian nggak panggil, dia memang nggak akan terpanggil ya. Dia nggak akan melakukan apa-apa. Begitu. Jadi harus dipanggil nanti ya. Oh, ini kurang. Ini kalian kopas aja. Itu ya. Control V, on key, set yellow, purple, kemudian purple-nya misalnya P, kemudian satu lagi apa tadi? Pink, ya, set pink, kemudian let's say
Apa kalau pink itu apa ya? Merah muda, M aja lah ya. M aja lah. Nah, gitu. Nah, tapi ini opsional ya. Kalau kalian mau tambahkan silahkan, nggak juga silahkan. Nah, kemudian start pill kakak pakai tombol F. Jadi kalau tekan tombol F dia mulai mengisi. Kemudian end pill. Jangan lupa nanti kalian tekan tombol F, nggak lupa menekan tombol E ya dia nggak akan kelihatan mengisi ya. Nah, kemudian ini sudah disetting tombol-tombol yang akan kita tekan. Sekarang kita perdengarkan ke screen-nya. Screen.listen. Nah, sekarang kalau kita jalankan gimana dia Kak? Boom. Kakak pakai ini, kemudian dijalankan begini ya. Misalnya dia seperti ini gambarnya teman-teman. Kakak ubah ke warna kuning. Nah, gitu ya. Ini gambarnya agak gaje teman-teman, jadi nggak apa-apa lah ya untuk sementara. Merah, R. Nah, gitu. Nah, ini sepertinya labirin yang bukan labirin kita buat ya. Kemudian saya maunya warna hijau, G. Nah, kemudian saya maunya yang warna pink, gitu guys ya. Kemudian saya maunya yang warna apa lagi? Tadi, apa lagi guys? Pink, purple. Oke, ungu. Nah, ini dia. Nah, sekarang saya ingin kalian lihat hal ini ya. Kalian, saya tekan tombol, kemudian saya memulai dari sini. Ini kita lanjutkan. Sekarang kakak, lihat screen kakak nggak? Nah, tadi kakak di warna merah. Sekarang lanjut menggambarnya. Tekan tombol. Sekarang saya ingin warna, let's say, yellow, maybe. Nah, dia warna kuning, teman-teman. Kalian boleh begini, begini, begini. Silakan saja nanti dikreasikan. Kemudian saya warna inginnya purple. Begini boleh. Mau putar di sini juga boleh, silahkan. Ya, sama kayak ini. Nah, sekarang saya ingin kalian melihat ketika saya menekan tombol F, dia mulai mengisi. F. Nah, ini saya tekan begini, kemudian begini, begini, kemudian tekan tombol E. Boom. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ini dia nggak nyambung gambarnya, makanya begini. Ya, jadi seperti itu. Jadi nanti jangan kalian tekan tombol F misalnya. Tombol F ditekan, tapi ya nggak bukan suatu bidang ya yang di ini. Apa namanya? Gambar. Ya, dia otomatis apa namanya akan mengambil jalur terpendek gitu. Kayak ini. Bukan semuanya yang di ini. Gitu guys ya. Oke, ada pertanyaan? Nah, inilah yang harus kalian kumpulkan. Saya ingin warna ini deh, green. Ada pertanyaan dulu? Silakan tanya-tanya dulu. Itu aja ya perintahnya itu aja nanti kalian tombolnya mau ditambahkan silahkan ya. Ada pertanyaan guys? Guys, could you hear me guys? Jangan-jangan saya nggak ini lagi, nggak kedengeran lagi. Halo, teman-teman. Halo, halo, ada pertanyaan? Nggak ada, Kak. Oh, nggak ada. Oke. Kalau nggak ada sekarang ya giliran kalian. Kakak fotoin sebentar. Kalian menggambarnya dari mana?
Ini ya. Ini dilanjutkan di warnanya bebas ya, kalian mau warna apa silahkan saja, kakak nggak larang. Ini kalian lanjutkan di bawah depth move itu ya. Kemudian ini set downnya, pergerakan pakai panah di keyboard, start and fill dan apa? Start fill dan end fill juga. Ini gambar ini yang kedua, lanjutannya yang tadi. Terakhir, nah ini yang terakhir, kalian pakai perintah ini. Nah, itu doang guys tambahannya. Silakan share screen, kita kerjain bareng. Oke? Ayo share screen semua buat gambar yang terbaik ya. Gambar labirin, gambar gunung, mau gambar apapun itu ya. Silakan saja. Oke, lanjutkan yang di bawah depth move, tulis depth set red, kemudian set green. Bebas ya warnanya, kakak nggak tentuin warna itu. Terserah kalian aja lah ya. Mau warna apa lah gitu kesukaan kalian. Tapi kalau kalian mau informasi warna ya silakan ke RGB ya di website. Klik aja RGB nanti kalian diberikan informasi tentang warna. Di yang tadi Project Simple Paint Paris. Nah, itu bagian kedua ya, tulis. Nah, itu tuh gambar contoh gambar. Nah, ayo. Ayo share screen semuanya. Sajid, Sarah, Yusuf, Adika. Ini Paris sama Rian udah share screen. Yang warna hijau nggak perlu diturut ya. Yang warna hijau itu hanya apa namanya? Ya, itu hanya sesuatu yang ya tung terada tung tak tung tak terada tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak tung tak terada tung tak. Sajid nggak ikut lomba, Sajid. Rian nggak ikut lomba, nggak mau ikut lomba kah? Sarah juga, Adika. Pakai layar belah aja, Jit. Sajid tahu cara belah layar. Coba maximize dulu yang ininya. Bukan, bukan. Ya, itu maximize dulu. Nah, kemudian tekan Windows tanda panah ke kiri atau ke kanan, bebas. Windows di keyboard. Loh, kok gitu? Atau tekan aja yang tadi, Sajid. Nah, itu tekan apa namanya? Itu tuh. Nah, itu ya itu layar belah yang 50-50 itu. Ah, gitu, ya. Nah, Adika bagaimana kabarnya? Oke, set white. Oke, warna nggak kelihatan dong kalau warna putih nanti ya. Ah, tapi nggak apa-apa, silahkan saja ya. Kakak suka nih ya. Yusuf, bagaimana Yusuf kabarnya? Mana si Yusuf ini tidak share screen? Kak, yang depth warna itu di bawah depth move. Bebas ya, kalau fungsi itu nggak harus di bawah atau di atas. Tapi intinya nanti kan dipanggil ya. Dia harus sebelum dipanggil.
Didefinisikannya itu sebelum dipanggil. Fungsi itu kalau kalian nggak panggil dia nggak ngapa-ngapain ya. Jadi kalau kalian nulis fungsi, tolong panggil saya katanya gitu. Baru saya memperlihatkan kemampuan saya. Kalau nulis doang, misalnya saya nulisnya di bawah dev move atau di atasnya, tapi nggak dipanggil ya nggak ngapa-ngapain dia. Ya, jadi posisinya di mana? Ya, kalau dia belum dipanggil, maka posisinya itu harus maksudnya itu sebelum dipanggil posisinya di atas program yang mau kita panggil dia gitu. Paham, Jit? Oh, waktunya 10 menit lagi, guys. Ini kakak udah tambahin poin tadi teman-temannya yang dapat poin. Ortu udah join Algo Coins belum? Rian kayaknya udah ya kemarin, Rian. Nggak tahu Algo kak, kayaknya Coin. belum. Hmm. Saya kan kemarin nggak masuk kak. Oh iya ya. Hmm. Oke, berarti nanti kalau kalian udah jadi ini dan dikumpulkan, kakak kasih poin ya, kasih tahu kakak. Kak, yang dep warna itu, oh udah ini tadi saja ya. Kakak kasih poin ya, kalau belum mengumpulkan, aduh nggak bisa ngasih poin nih. Dan pengumpulannya di minggu ini ya. Di minggu sebelum kita bertemu lagi lah intinya. Itu pengumpulannya ya. Kalau kalian bisa mengumpulkan ya sekarang juga itu lebih bagus ya. On track-nya di luar, Sarah. Baris ke-20 itu di luar move ya. Itu di luar ya. Kenapa ada indentasi, Sarah? Banyak banget indentasi nih ya. Dari atas ada indentasi. Keluarin aja ya, keluarin aja. Nih kakak bantu. Terus, nanti kalau Sarah mau menekan sekaligus banyak, pakai Alt ya. Tekan Alt, dia nanti tertekannya begini nih. Nah, tekan Alt, boom. Nah, gitu. Kemudian yang ini maybe nggak di sini ya. Dia harusnya, nah, di luar. Kak, yang screen on key taruh di mana? Taruh di bawah ya. Sajid, mana Sajid? Di bawah, di bawah. Ya, itu di bawah on track ya. Jadi di drag dulu, kemudian berubah warnanya. Di bawah screen on click, sorry. Di bawah screen on click. Nah, itu. Nah, itu ada indentasi, Sarah ya.
itu ada indentasi di baris kedua saat tiga itu ada indentasi. Hmm, begini maksud kak ya. Ntar, bum 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 bum. Oh sorry kakak salah kontrol lagi. Iya ya Sarah udah bener. Sorry Sarah ini kakak lihat screennya si Faris ternyata ya. Aduh. Nah ya. Nobody's perfect. Kak ini apa? Apa itu? Apa itu ya? Coba. Yang ketutupan Kak itu apaan? Yang, Yang mana? Oh, oh yang iya ya. ketutupan click to collapse. Setup yaitu t.goto. T.goto sama aja ya. T.xcore ya yang belakangnya itu yang membedakannya. Goto dalam Oh, kurung t.x koordinat t.xcore dalam kurung. Nah, koma. Oh, bukan di situ komanya. Nah, itu nurut ya. Oh, sorry guys ya, ini agak aduh, oke Kak. Makasih Kak. sama-sama. Nobody's perfect tomorrow. Ini perlu ngomong ya Kak. Screen dot. Oh, bukan. Itu ceritanya dia kayak mendengarkan kita mengklik tombol di keyboardnya gitu. Bukan ngomong. Adik-adik aja nih orang. Ya nggak gitu juga lah ya. On screen klik ya. On apa ya kakak lupa. Sarah itu kayaknya on click screen. On screen klik, sorry. On screen klik. Nah, oke. Itu yang pertama dulu ya. Tanyakan mana kode yang tidak kalian mengerti ya. Misalnya on key itu maksudnya apakah ataupun apa gitu ya.
By the last night. Widih, Sarah menggambar keren ya. Kita lihat gambarnya Adika. Wah, apa yang salah nih, Dik? Sajid menggambar apa, Sajid? Kenapa belum bergerak, Sajid? Terlalu gede stipnya itu ya. Stipnya jangan sering. Itu jangan terlalu ini ya, bahaya Pak. Stip parah nih Sajid. Nobody's perfect tomorrow. Oke guys, time is up. Kalian mau melanjutkan? Silahkan. Mungkin ada yang mau duluan, silahkan juga ya. Atau kakak tutup dulu ya, supaya kalian leluasa. Silahkan lanjutin aja, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan stop share guys. Nobody's perfect tomorrow. Loh,
Oke guys, kakak share screen boleh? Kakak mau menambahkan koin ini untuk teman-teman. Jangan lupa di submit ya. Halo, halo. Boleh kakak yang share screen? Ayo stop share ya. Kalau saya nggak bisa ya. Oh, sebentar. Mana? Coba kakak lihat. Remote bentar. Bentar, Yan. Nobody's perfect tomorrow. Ah, ini dia, Yan. Wait. Hmm, 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 hmm. And peel. Fungsinya bener ya, and peel nih. Coba refresh aja ya kalau gitu, Yan. And peel. Coba di run, Yan. Wait. Ah, dia kelebihan spasi nih ya. Sepertinya tapi. Oh, ternyata enggak. Hmm. Oh, ini teman-teman. Oh, enggak ya. Hmm. Oh, ini di bawah ya. Kalau X, Ctrl V, ini di atas, Ctrl X, Ctrl V. Oke, sekarang coba ya. Hmm. Again, what's wrong with this? T dot begin pill, T dot end pill. Hmm. On drag draw on key-nya. Bad token. Are you sure? Hmm. Kok nggak bisa ya? Oke. Loh, ini dia nih, dia kelebihan spasian. Nah, coba sekarang. Nah, oke. Oh my God. Screen, Yan. Ini nih, baris ke-60. Screen ya. Pakainya screen. Oke, nanti di ini ya, ini ya, Oh, kumpulin. oh Coba iya, makasih stop Kak. share. Semuanya stop share. Kakak mau bagikan koin dulu. Tadi ada yang udah ini mengumpulkan. Adika udah mengumpulkan project ini tadi. Oh, nanti aja lah ya, nanti aja supaya kalian tidak tegang.
Jadi ini dulu aja yang kakak. Oke, sudah kakak tambahkan. Silahkan cek koin kalian di link berikut ini. Itu guys ya. Oke, nanti kakak periksa dulu, baru kakak tambahkan. Nah, jadi, oh my God. Nah, sekarang kakak simpulkan bahwa teman-teman itu sudah belajar Turtle, yaitu project paint ya, simple paint tepatnya. Nah, itu nanti ya Turtle itu apa namanya? Ya nggak terlalu susah lah ya. Tapi di dunia coding itu semakin kalian mendalami biasanya semakin ya agak menantang. Dan kalau kalian berhasil menguasainya, enak buat kemana-mana karena skill kalian bertambah. Begitu guys ya. Ada pertanyaan terkait pertemuan kita hari ini? Ini udah lebih 10 menit. Ada pertanyaan teman-teman? Itu link untuk cek koin sekalian ya. Pakai yuk masuk aja langsung, klik masuk, kemudian pakai username sama enggak perlu daftar. Itu ada kan tombol masuk. Pakai username sama password kalian ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak perlu daftar. Kayaknya Sajid, Rian sama Sarah kayaknya kelasnya nggak bisa kakak ini deh. Nah, nanti hari Minggu. Tapi nanti kakak coba tanyakan ya. Kalian bisa hari Minggu jam 8? Kalau kelas pengganti yang kemarin bisa? Iya, soalnya kalau tapi ini kakak belum jamin ya, soalnya udah ditutup di situ ada ekstra kelasnya ya. Nanti kakak coba lihat lah. Oke, cukup ya dari kakak. Faris, mana Faris? Ada pertanyaan Faris? Enggak. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ya sekian dari kakak. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Dan sampai jumpa minggu depan dengan proyek menarik lainnya. Bye-bye.